Halo, selamat datang kembali di channel Pelangi TV. Kembali lagi bersama saya. Kali ini kita membahas penghasilan dari ngakakcah. Karena banyak DM yang nanyain itu sih. Oke, langsung saja kita ke topik pembahasannya. Ngakakcah diralat ya, waktu itu saya video ke yang di mana ya? Yang di sini itu membahas ngakakcah ini berdiri tahun berapa ya? Itu validnya 2018 ternyata. Sorry kalau saya bilang 2016, 2017 karena lupa juga ini. 2018 saya membuat akun Instagram, akun IG dengan nama, tadinya bukan ngakakcah. Ini asal muasalnya dulu ya, sebelum lari ke penghasilan. IG dengan nama Tania Siva gini, Tania Siva. Itu selama berapa bulan ya, sekitar 2-4 bulan kalau nggak salah. Nah, follower dari Tania Siva, kenapa kok saya membuat Tania Siva? Karena dulu awalnya itu banyak saya lihat tuh di Instagram ini, banyak yang akun-akun fake. Contoh akun-akun fake yang menampilkan si tampilan perempuan. Nah, dari situ saya lari ke akun ke situ, mencoba membuat seperti itu. Nah, setelah saya membuat si Tania Siva itu 2-4 bulan, saya upload 3 kali sehari seperti mengkonsumsi obat ya, pagi, siang, dan sore. Itu saya konsisten setiap hari saya upload. Nah, ternyata follower itu kisaran 5k follower. Itu masuk di akun Tania Siva. Kemudian saya berpikir, ini kalau Tania Siva itu mengidentifikasi seseorang, tapi si follower nggak mempedulikan si Tania Siva ini kita membangun followernya loh, membahas bangun follower, kemudian nanti ujungnya ke penghasilan ya. Kemudian setelah itu saya berpikir, bagaimana sih si Tania Siva ini biar menjadi sebuah karakter. Akhirnya saya membuat si Tania Siva ini mengganti namanya dengan @smkhits, dan username ini sekarang tetap masih sama saya. Nanti kita membahas ini juga. SMKhits saya rubah dari Tania Siva kemudian ke SMKhits. Ini saya upload yang bernuansa anak sekolah dengan repost. Nah, saya repost si anak-anak sekolah dengan ngetak dia, dan dia orang juga ngetak saya.
dengan ngetak-taknya si SMK Hit dengan hashtag SMK Hit juga. Sekarang hashtagnya mungkin udah ratusan ribu ya. Nah dari sini mantep ini SMK Hit ini naiknya itu jangka waktu 1 tahun. Iya, 1 tahun saya memprioritaskan SMK Hit ini itu sampai dengan sekitar 40 sampai 50k follower. Dari sini saya berpikir ini kalau SMK Hit kurang ini juga sih, kalau menurut saya kurang efektif karena di situ tetap bernuansa hampir mirip-mirip dengan ini. Rata-rata yang saya tampilkan di sini itu sama kayak di sini, cuma bedanya ini anak sekolah, ini bukan. Nah dari sini saya berpikir lagi biar penontonnya standby di sini, di sebuah laman Instagramku ini. Terus akhirnya kecetus lah sama teman-teman, ngobrol, nongkrong, ngopi. Kemudian adalah sebuah nama yang sekarang saya pakai, @ngakakca. Nah nama ini saya pakai sampai sekarang, Ngakakca. Saya jadikan sebuah brand di mana Ngakakca ini hampir sama dengan tipe-tipe yang lain, kayak Dagelan, Ngakak Kocak, Dagelan Jowo, dan lain sebagainya, Raja Ngakak. Saya pengen seperti itu. Nah, acuan dari situ saya konsisten menghapus tayangan-tayangan ini, kemudian mengganti untuk tayangan ngakak-ngakak, video-video lucu. Nah, video-video ini dari sini tembuslah ngakak-ngakak, ternyata lebih signifikan naiknya follower, dan sampai akhirnya sekarang itu tembus 143k. Impresnya itu sampai bisa 22 juta lebih. Ini dari Ngakakca. Tergantung setiap bulannya. Kalau ini kita sering upload setiap hari setidaknya 2 jam sekali, saya buat ini lebih dari 22 juta impresnya. Dan kalau impres seperti itu berlanjut ke penghasilan. Ini cerita pendeknya dulu ya, nanti kita bahas satu-satu ini apa di video selanjutnya nanti. Dari sini kalau impresnya itu tinggi, tahu impres enggak sih? Impres itu kalau di Google apa ya? Impresi Instagram. Nah, kunjungan profil, kunjungan web, contoh mana ya impres? Impresi. Ini impresnya 157 juta. Wow. Kalau ini segini, jelas endorse-nya itu tambah mahal. Semakin tinggi impres, semakin tinggi juga harga endorsan. Kalau di Instagram itu kan kita mengandalkan endorse. Kunjungan profil ini termasuk
Jika kunjungan profilnya 4 juta, impresnya pasti lebih dari 4 juta itu kunjungan profil. Contoh yang sudah saya jalankan ya. Kemudian saya tanya-tanya dengan kawan-kawan yang impresnya lebih tinggi, itu rata-rata itu pengacuan yang pertama itu jumlah follower, bukan impresnya. Tapi kalau jumlah follower dan impresnya itu hampir berbanding, kayak follower 140.000, kemudian impresnya itu 20 juta ke atas, itu menurut saya dan kawan-kawan yang sebidang itu udah aman, titik aman. Dan itu pasaran ini beda-beda ya, beda-beda setiap produk, setiap apa yang ingin jasa ke kita, jasa iklan ke kita, itu beda-beda. Produknya apa, harganya juga berbeda. Dan setiap influencer ataupun yang punya Instagram followernya banyak kayak gini, itu juga penghasilannya berbeda-beda. Nah, ini harga patokan itu rata-rata minimal itu 50.000 per posting. Dan durasi ini hanya 7 hari. 50.000 kita posting sekali, itu durasi 7 hari. Ada yang influencer modelnya itu hanya foto, kalau misalnya itu video nambah lagi. Ini apa sih? Sorry ya, 50.000 per posting. Terkadang saya juga mentarifkan juga lebih dari ini, ada yang 100.000 per posting. Beda-beda, setiap orang, tiap produk itu beda-beda, tergantung kita negosiasi sama si pihak yang akan mengiklan ke kita. Itu intinya itu sih. Kemudian kalau follower itu di atas 1 juta, itu kalau untuk bagian akun-akun seperti kita, akun-akun guyon, itu apa ya, untuk model endorse-nya itu berbeda dengan influencer yang orang. Contoh artis kayak gitu beda. Kalau artis memang udah ada manajemennya, dia bisa sampai jutaan. Tapi kalau yang model-model yang kayak kita ini itu murah guys. Yang satu kawan yang followernya 1,5 M lah, 1 juta follower, itu kawan saya mentarifkan harga endorsan itu tarif flat, maksudnya postingan per posting, 1 kali posting itu harganya ini yang 1 juta plus ya. Follower itu harga per postingnya 300 sampai 800.000 per posting ya. Kemudian ada lagi yang mentarifkan yang model 700 follower. Itu dia menarifkan harganya dia itu sekitar 200 sampai 500.000 per post. Kemudian ada kawan lagi yang followernya itu di bawah 500k, contoh 400k. Itu dia menarifkan sekitar 120 sampai
itu sekitar hampir sama kayak kita, 50 sampai 100.000 per pos. Kita juga sama ya, 100 ini 100 sampai 200 cover. Ini hampir sama. Story kalau yang ini biasanya 200-an, 100 sampai 200, tergantung negosiasi. Ini ya pokoknya modelnya turun gitu. Kalau yang ini hampir sama. Dan jarak endorsan itu bisa dikatakan setiap hari lah. Contoh kalau misalnya ini 50.000 atau sampai 100, kita katakanlah 50.000 15 hari, 100.000 15 hari misalnya gitu. Dan itu per hari terkadang ada 2 sampai 5 endorsan, minimal 2 endorse sampai 5-10. Itu jarang sekali 10 endorsan sehari. 5 sampai 2 endorse, 5 sampai 2 sampai 5 endorsan. Misal 50, ini dikali 3 lah, rata-rata 3 aja, 150 kali 30 hari itu udah 4.500.000. Itu yang segini bisa menghasilkan 4,5 juta. Ini hanya estimasi. Kalau dia yang modal 100 ribuan itu sehari ada 2, 3, itu beda lagi. Bisa lebih, kurang lebih 4 jutaan. Ini jelas beda lagi ya. Kurang lebih kalau ini sekitar 5 sampai 6 jutaan. Ini kurang lebih ya, tinggi lagi, tambahin aja 6 sampai 8 jutaan. Dan ini pasti ini puluhan juta, 7 sampai 10 jutaan. Ini plus ya, pasti lebih. Dan ini itu udah di mana? Menurut saya udah cukup untuk beli kuota pengganti uploadan kita, dan cukup buat beli somai dan rokok dan kopi kalau nongkrong. Intinya itu. Dan kalau kalian ini menekuni dunia ini, ya inilah penghasilan kita gitu. Ini hanya estimasi. Kurang lebihnya itu tergantung kita. Kalau kita nggak posting ya si impresi itu akan turun. Kalau turun ya nggak dilihat dari si yang akan menampilkan iklannya ke kita gitu. All-shop dan lain sebagainya. Dari sini ini hanya acuan saya pribadi dan berpatokan dari kawan-kawan yang punya followers segini ya. Untuk kalian yang masih pemula, boleh menirukan awal dari saya cerita ini sampai ini, atau yang belum paham untuk tentang pembuatan Instagram, alur-alurnya, boleh melihat video-video ini. 1, 2, 3. Ini sudah awalan. Kemudian untuk video selanjutnya, bagian kita untuk di video di HP itu belum saya buat ya. Untuk download dan upload itu ada tips and trick sendiri ya. Menggunakan apa, aplikasinya apa, nanti kita kasih video untuk selanjutnya.
Oke, mungkin itu dulu video saat ini, bagaimana cara mendapatkan penghasilan di Instagram dan berapa sih penghasilan di Instagram itu. Inilah jawabannya, dan semoga ini menjadi referensi buat kalian yang hobi berbaring di rumah dan menghabiskan waktu di scroll Instagramnya yang menurut saya kurang efektif kalau nggak dijadikan penghasilan gitu loh. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik like jika kalian video ini, dan jangan lupa subscribe, komen kalau belum jelas, dan udah jadikanlah hidupmu penuh warna. See you, bye. Iki inti materi ini.